dipersembahkan oleh Alhamdulillah kita dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan ini. Ini 3 jagoan papi udah pada kumpul. Alhamdulillah Pak. Papi bangga sama kalian. Yang selama ini selalu akur, saling dukung. Ya Tuhan berkati didikan papi juga. Terus Ping lagi apa, Ping? saya Ping lagi baca Quran, bacain surat dong Ping. Coba Ping bacain surat. Sedikit Apa nih aja ya? Ping. Ya, kok kira-kira Itu surat coba apa nih kok? surat ke-23 Al-Mu'minun ayat 115 116. 23 Al-Mu'minun. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم صدق الله العظيم. Nah itu dia Masya Allah ya. Itu ayatnya tentang Allah itu Malikul Haqq. Allah Maha Pemilik mutlak. Malik itu sebetulnya seperti kita tahu bisa berarti raja ya. Kau bakal bahas nih lebih lanjut, tapi sebelumnya seperti biasa kita sapa dulu penonton ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala pujiannya kepada Allah. Kita kumpul lagi di acara sahur kesayangan kita Asmaul Husna di Metro TV. Mudah-mudahan bisa nemenin sahur kalian di sepanjang bulan Ramadan sampai nanti Idul Fitri. Bismillah. Tinggal kita ambil bahasan-bahasan yang ada di sini, kalian ambil kebaikan-kebaikannya dan kita berharap itu jadi amalan untuk diamalkan sehari-hari ya. Kita siniin Vin, Qurannya Ping. Nanti kau pengen baca ayat-ayat yang lain juga ya. Sambil kan kita tahu bahwa kayak di Al-Fatihah ada maliknya, Maliki Yaumiddin. Ya, meskipun juga bisa berarti raja, Malikal Mulk, rajanya raja, raja di raja. Tidak ada raja di dunia, ini ada raja dari semua raja itu Allah. Dan raja itu kan memiliki segala sesuatu. Makanya Malik itu maha mutlak. Penguasa. Ya, penguasa yang mutlak. Ya, sehingga akhirnya ini kita adalah perwakilan Allah di muka bumi. Ya wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Al-Baqarah ayat 30. Ya, maka kita diizinkan juga untuk menjadi perpanjangan tangan Allah untuk ya membaikan bumi ini ya. Wasta'marakum fiha di surat Hud ayat 61-nya, memakmurkan apa yang ada di dalamnya ya. Tapi kita tahu semuanya tetap milik Allah. Kalau kita ngaco tentu ada konsekuensinya. Tapi kalau ada kebaikan yang bisa kita jadi perpanjangan tangan dari Allah, maka kitanya dapat kebaikan, boleh mengambil manfaat, orang lain juga mendapatkan manfaat. Jadi Masya Allah, ini kita sedang dapat amanah. Papi dapat amanah, Alhamdulillah kami bersaksi udah dapat kebaikan dari Papi, ada amal-amal yang didapat dari Papi. Mudah-mudahan kami bisa jadi pahala jariah bagi Papi. Jadi begitulah, kita ini milik Allah. Mudah-mudahan kita bisa bertanggung jawab nanti ketika pulang ke hadapan Allah. Gitu. Oke kok. Apa? Silakan. Dia mau nanya nih kok. Silakan. Kalau katanya semuanya milik Allah, kita sebagai laki-laki itu sebagai dan juga sebagai pemimpin itu harus bagaimana kok? Ya, kita sebagai khalifah fil ard ya, dan salah satu tugas khalifah itu untuk wasta'marakum fiha, tadi memakmurkan apa yang di dalamnya. Dititipin anak, anaknya jadi kebaikan, jadi amal soleh, jadi pahala jariah, meneruskan kebaikan yang ada pada orang tuanya. Dititipin nanti punya lahan, lahannya benar-benar jadi manfaat bagi orang-orang sekitarnya, bagi dirinya dapat rezeki tapi orang-orang juga dapat manfaat. Jadi bisa buka lapangan pekerjaan dan yang lain-lain. Pokoknya semuanya harus jadi kebaikan. Karena setiap kali kita berbuat kebaikan, aslinya kan kita lagi nguntungin diri kita sendiri. Ya, begitu. Jadi itu amanah yang luar biasa. Termasuk juga ketika jadi orang tua. Ini kalian udah pada jadi suami, tinggal nanti bentar lagi juga jadi orang tua. Gitu. Enggak, ada lagi yang mau diomongin, diobrolin. Kita dikasih amanah punya anak itu termasuk hal yang berat ya kok. Karena kita nggak bisa kontrol apa yang bisa mereka lakuin walaupun kita bisa arahkan. Ya itu gimana ya kok? Berat itu satu, kalau nggak ditolong Allah.
Maka tugas kita satu, memantaskan diri supaya pantas ditolong oleh Allah Al-Malik. Kalau udah sampai Allah tolong, kita bilangnya ya Allah aku bukan miliuner, ya Allah aku nggak punya kenalan para konglomerat. Allah tolong tetap tuh anaknya jadi baik, ya. Dan ada yang udah punya segala-galanya, relasi, harta dan yang lain-lain, tapi Allah pengen uji dia melalui anaknya, ya udah, ada yang diuji juga lewat anaknya. Yang penting kita sadar ini semuanya masih ujian, dan yang bisa lulus itu yang kayak gimana? Ya akhirnya gara-gara ujiannya tambah dekat sama Allah, ya. Meskipun akhirnya ujiannya harus bisa biayain uang pangkal nih misalkan. Tercapai atau enggak itu uang pangkalnya selagi niat kita benar-benar lillahi ta'ala, berjuangnya niatnya benar, caranya benar, ngambilnya yang halal, tetap jadi pahala. Pada waktunya ada jalan. Iya, dan meskipun akhirnya anaknya aduh tetap nggak bisa sekolah karena uang pangkalnya nggak kecukupan. Tapi kata Allah pengen titipin ilmu, dia bisa belajar dari tempat lain. Iya. Dia tetap bisa jadi manfaat. Ya, jadi jangan ragu, tenang aja. Nanti Allah gak menilai dari hasil ya kok. Iya, kalau dia dari hasilnya. Anak kan sebagai amanah. Dan Allah pemilik mutlak si anak. Nah, cara anak untuk berbakti kepada orang tua, contoh kita kepada papi dan mami itu yang terbaik itu apa kok? Kita jadi pahala jariah bagi mereka. Buat di akhirat. Iya, karena aslinya mereka juga nanti meninggal nggak ditanya anak kamu jabatannya apa, followersnya berapa, udah ketemu siapa aja, nggak ditanya. Justru mereka akan bertanya mana ya doa dari anakku, mana ya istighfar dari anakku. Jadi ya udah, kalau ada kebaikan yang kita tahu ada dari diri mereka, misalkan papi mami punya kebiasaan misalkan sedekah tiap Jumat, kita terusin, karena itu jadi pahala jariah bagi mereka. Dan juga misalkan kita ya baca Quran atau sedekah atas nama beliau, nanti ada waktunya misalkan umroh atau haji, padahal kitanya udah, kita bisa badalin mereka untuk badalin umroh buat papi, badalin umroh buat mami misalkan. Maka itu juga bisa jadi kebaikan, jadi pahala jariah. Dan itu yang paling mereka butuhkan dah aslinya. Kirim doa ya. Gitu, kirim doa, kirim pahala, bismillah. Dan itulah enaknya urusan sama Allah ya. Kita berbuat amal soleh, pengen jadi pahala, pahalanya kekirim ke papi. Nah kita tapi nggak ngurangin jatah pahala kita ya. Kalau kita bisnis komisi di dunia kan gitu, kita dapat bonus nih, terus nanti malah ketika ditransfer ke downline kita itu mau nggak mau mesti motong yang kita. Ini langsung connect ya, dua-duanya dapat. Langsung connect, dua-duanya Tidak dapat. saling mengurangi lagi. Ya gitu. Ini bakal masih banyak terus nih pertanyaan nih. Tapi kayaknya biar enak kita jeda dulu sebentar bahasannya setelah yang satu ini ya. Bisa juga jeda sebentar. Jangan kemana-mana. Tetap di Asmaul Husna Metro TV. Dipersembahkan oleh Nah, pas nih. Dio jadi malu nih sama papi, belum jadi anak yang baik. By the way, dulu papi waktu kita masih kecil, Dio, Koko, Eping, ngedidiknya itu gimana sih, Pi? Sekarang kan udah pada segede gini nih, udah pada nikah juga. Ya. Ambilin air dulu ya. Oh, ya, Sebentar. sekalian Boleh, Ping, Ping. buat papi. Kemarau nih, Ping. Ya papi sih ngedidiknya yo, ngedidik anak-anak dengan mami ikhlas, mengajarkan kalian supaya tidak berantem, mengajarkan hal-hal yang baik. Ya mudah-mudahan ketika papi nggak ada juga, ini harus diturunkan ke anak-anak. Amin, amin, Pi. Dan nggak pernah harap apa-apa sih namanya orang tua. Sebagai dia juga udah jadi orang tua kok jadi Oh orang tua. iya papi sih nggak berharap apa-apa. Meskipun kadang kitanya yang malu ya. Apakah udah jadi anak yang baik atau Iya, belum? itu dia kok. Dio malu kok. Karena belum jadi anak yang baik nih buat papi. Maaf ya, Pi. Nggak apa-apa. Tapi semoga dia bisa jadi anak yang baik buat papi nanti di akhirat kelak. Amin, amin. Amin. Ya, Itu ngomong-ngomong, woi. Tapi kadang-kadang di luaran kok ya. Iya. Kok di luaran. Ada orang tua yang berharap hidupnya kepada anaknya, gimana tanggapan Koko? Insya Allah. Koko pengen kasih, makasih Pik, siap. Thank you, Ping. Koko sih pengen ngasih tahu Yusuf kabar gembira bagi si anaknya. Karena berarti dia dapat ladang pahala yang luar biasa. Tinggal disikapi dengan tadi baik, ya. Iya. Karena biar gimana juga aslinya kita udah pernah bahas posisi orang tua di dalam Islam tuh memang segitu tingginya, ya. Harus dimuliakan dulu, bahkan diriwayatkan ada orang yang ingin berangkat. Contoh Abdullah bin Amr bin Al-As ketika ingin ikut pergi
pergi jihad, dia membela agamanya, rela wafat di medan perang untuk Islam. Ditanya, kamu punya orang tua nggak di rumah? Punya, maka ya sudah, pulang dulu kamu, jihad kamu di sana, ya, ditunda dulu. Maka masya Allah, itu sebetulnya ladang pahala yang luar biasa bagi anak. Ya bagi orang tuanya, ya nanti takutnya rentan kecewa, karena ketika kita ngarep kan bisa ada potensi kecewa. Nah ngarepnya udah gitu kemana? Ke makhluk. Anaknya kan makhluk juga. Makhluk itu tidak ya seperti Allah yang Al-Malik, ya. Nah karena kalau gak pengen kecewa, maka ya berharapnya kepada Al-Malik, kepada Allah yang maha mutlak memiliki segala sesuatu. Karena kalau berharapnya kepada yang seperti itu, ya nggak akan kecewa sama sekali, ya. Jadi secara fikih mah kalau kita bahas, bahkan ada sampai qaul ya yang menyebutkan sampai bahwa milik apa yang ada di milik anak itu juga milik orang tuanya. Walaupun ini nanti harus dikumpulkan dengan hadis-hadis yang lain juga, tapi ya memang dia punya hak itu atas anaknya gitu, ya. Tapi masya Allah, ketika akhirnya si anak itu birrul walidain dijaga, itu pahala bagi dirinya. Orang tuanya pun bismillah ketika udah niat ngedidik anak, ngajar anak, ngasih terbaik untuk anak, ikhlas lillahi ta'ala, insya Allah dia nggak akan ngarep kayak gitu sih. Gitu. Gitu. Gimana? Ada yang mau diobrolin lagi nggak? Ping, gimana Ping? Gimana ya kok? Tapi mau nanya, caranya kita sebagai anak supaya bisa jadi penyejuk hati buat orang tua. Itu harus kayak gimana ya? Maksudnya kadang-kadang kan Eping juga jadi berpikir, apakah Eping udah jadi anak yang menyejukkan hati orang tua? Apakah Eping sudah menjadi, ya yang dia rasain juga lah tadi. Kayaknya jadi malu. Memperkeruh suasana kayaknya. Jadi penyejuk hati gimana kok jadi? Qurrata'ayun ya. Qurrata'ayun. Itu pilihan sih. Memang di dalam Al-Quran ada yang memang disebutkan bahwa anak itu bisa menjadi penyejuk hati, jadi fitnah, jadi perhiasan dunia, jadi musuh, ya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Di surat At-Taghabun ada, ya. Jadi bahwa itu memang anak bisa jadi fitnah salah satunya. Fitnah itu bukan berarti ada orang makan nasi goreng 4, padahal dia cuma makan 1, kita fitnah, bukan kayak gitu ya. Fitnah dalam ya dalam bahasa Arab, fitnah itu apapun yang menggoda keimanan, ya. Ketika akhirnya, jadi jangan sampai misalkan ya, ketika kita dulu pengen punya anak, mohon ibadah luar biasa. Ketika anak jangan lupa siapa yang ngasih. Jadi ingat, wah ini kan Allah yang kasih, maka aku juga ibadahnya juga harus tambah banyak. Jadi kalau misalnya ternyata ada anaknya malah jadi melupakan Allahnya, lah anaknya kan datangnya dari Allah, ya. Maka kita juga sebagai anak ini kan kita bisa milih nih, ini ada rezeki nih, mau kita pilih untuk bagian orang tua kah, mau kita pakai maksiat kah, itu kan pilihan kita juga. Nah tinggal kita mudah-mudahan bisa milih untuk supaya jadi qurrata'ayun, itu pilihan kita juga kok, ya. Sama kayak misalnya nanti ada azan berkumandang. Kita ada pilihan mau langsung sholat atau misalnya nggak mau sholat. Ketika nggak sholat pun nggak langsung ada petir menyambar kok. Tapi kita nanti akan ada pertanggungjawaban dari setiap perbuatan kita, gitu ya. Engkau pengen bacain hadis nih, ini keren banget. Di hadis riwayat Imam Muslim nomor 1631, jika seseorang meninggal dunia, ini dari Abu Hurairah ya. Jika anak Adam wafat, maka terputuslah segala 3 amalannya. Terputuslah segala amalannya ila min thalatha. Yang pertama min dari shadaqatin jariyah, dari sedekah jariyah, dan gitu ilmin yuntafa'u bih, doa yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, dan terakhir doa dari anak soleh yang mendoakannya, ya. Jadi bismillah, mudah-mudahan papi dapat 3-tiganya, ada kebaikan papi diikutin sama orang, anak-anaknya jadi pahala jariyah. Terus ada ilmu yang diajarkan dari papi ke anak-anaknya, akhirnya jadi bekal bagi kitanya, jadi pahala jariyah. Terus nanti anak-anaknya mendoakan. Dan ini kabar baik ya, bahkan kalau ada yang nggak punya anak gimana? Ya udah, kan anak itu nggak cuma anak biologis. Ada juga dia anak muridnya gitu, ikut ngedoain gurunya. Oh itu juga masya Allah. Jadi pahala jariah juga. Ini yang jadi masalah nih, yang jadi orang tua yang ngarep ke anak ini, orang tuanya masih sehat, males aja. Ya itu dia ya, masalah mental memangnya. Makanya ya udah, bagi si anaknya sekali lagi nggak ada ruginya, dia tetap aja dapat pahala setiap kali ngasih. Ya, mau sama kayak kita misalkan ada orang nih misalkan minta di lampu merah, ternyata uangnya setelah dia dapat dia pakai buat mabok. Itu orang yang di jalan dia nggak tahu apa-apa, yang dia tahu udah dia beramal soleh, dia dapat pahala di sisi Allah, walaupun nanti boleh lebih selektif dalam ngasih. Tapi ini kan ke orang tua, ya orang tuanya mudah-mudahan dengan akhirnya ketulusan dari anaknya, mudah-mudahan bisa jadi pahala jariah juga bagi mereka, dan juga itu dia akhirnya jadi wasilah Allah mengubah hatinya, ya. Jadi seperti itulah, nggak masalah, nggak apa-apa.
Walaupun ya mudah-mudahan nggak berharap ya, karena itu dia nanti rentan kecewa. Kalau mau ngarepnya kepada yang nggak mungkin kecewain aja kepada Allah gitu. Udah Al-Malik. Iya. Iya, terus kadang-kadang nih anaknya berbakti sama orang tua, Iya. tapi kan istrinya kadang-kadang nggak setuju, yang ada ribut. Masya Allah. Ya itu sering terjadi juga di luar ya. Tapi biar tambah seru ini kita minum dulu. Sambil jeda sebentar untuk masuk nanti ke bahasan selanjutnya insya Allah. Yuk minum dulu yuk. Diminum, Ping. Oke. Nanti kan balik lagi ya di Asmaul Husna Metro TV. Dipersembahkan oleh Nah, kita pengen jawab nih tadi pertanyaan Papi, gimana kalau ada anaknya pengen birrul walidain, ngasih ke orang tua, tapi ternyata pasangannya, entah suaminya atau istrinya, tidak setuju. Kita mah coba husnuzon dulu aja ya, karena biar gimana pasangan juga punya hak. Ya, bisa jadi, karena memang kalau kondisinya ternyata ke pasangan yang nggak ngasih sama sekali, contoh ke istrinya, total jojoran ke orang tuanya, ya dia tapi juga punya hak. Harus disesuaikan, diseimbangkan. Tapi kalau misalkan ternyata udah dicukupi untuk yang di rumah tangga, terus kasih ke orang tuanya tapi dicegah, ya itu baru kita ada beda lagi bahasannya. Jadi ya bismillah sih menyesuaikan ya. Dan itu kan bisa diobrolin aslinya mah. Ya, kenapa bolehnya, kenapa tidak bolehnya ya. Dan ketika akhirnya semuanya demi tujuan yang baik, orang manusia tuh kok yakin nuraninya aslinya baik sih. Nggak mungkin dengan terang-terangan tidak mendukung kebaikan. Punya hati ya. Punya hati, punya nurani. Apalagi dengan ngelihat ketulusan, hati itu hanya bisa disatu dengan hati, pasti nyampe ya. Yuk kita makin seru nih bahasannya, silakan kalau ada yang pengen kita obrolin lagi. Kalau amanahnya buat anak itu jenisnya apa aja kok? Amanah ke anak kayak kita ngedidik anak, Papi ngedidik kita amanah yang harus dilakukan sama anak itu, kita ngasih amanah apa ke anak supaya jadi anak yang soleh atau soleh? Kok teringat ada hadis Nabi ya terkait ada anak yang dia nggak mau nurut sama ayahnya, ngebantah, ngebangkang, lalu ayahnya bilang ngadu ke Nabi, lalu akhirnya setelah akhirnya disampaikan ke Nabi ditanya ke anaknya, kenapa kamu istilahnya ngebantah, ngebangkang? Dibilang orang tua saya yang durhaka katanya. Oh ternyata orang tua durhaka. Ini di hadis ini ya, yaitu karena dia tidak memenuhi haknya saya. Jadi ditanya kan, apa sebetulnya hak anak dari ayahnya? Satu, dipilihkan ibu yang baik, ya. Dua, adalah untuk diajarkan ilmu agama, ya. Dan juga yang ketiga, yaitu dipilihkan nama yang baik. Sedangkan ternyata di kasus itu ya, si ayahnya ternyata memilih ibunya adalah mohon maaf seorang pelacur majusi. Jadi dipilihkan ibu yang tidak baik. Yang kedua dikasih nama yang buruk, tidak diceritakan sih namanya siapa, tapi dikasih nama yang buruk, yang artinya buruk. Ya. Yang ketiga juga tidak diajarin agama, tidak diajarin Al-Quran, tidak diajarkan kebaikan. Maka ya sudah, akhirnya Nabi jadi tidak menyalahkan lagi si anaknya. Oh ini bisa jadi memang penggugur dosa untuk ayahnya. Ya. Tapi ya begitulah hadis ya, banyak riwayat dari banyak sekali kejadian, kita ambil kebaikan-kebaikan dari yang ada di dalamnya. Kalau Eping sih mau nanyanya di luar konteks sih sebenarnya, kadang-kadang suka bertanya kalau surat Al-Fatihah. Ya saja di luar pagar, Ping. Kalau di luar konteks masih aman, Ping. Silakan bertanya, Ping. Masuk Betis lagi. Kan di surat Al-Fatihah tuh kita tiap hari lantunkan ya kalau kita bacakan. Ada kalimat atau ayat Maliki Yaumiddin. Itu tuh kadang-kadang kalau Eping baca terjemahnya kan raja dari hari akhir ya. Iya. Boleh minta tolong dijelasin nggak sih kok maksud dari ayat itu tuh apa? Raja di hari kiamat. Iya. Atau apa nih, Kak? Iya, kadang suka diartikan pemilik hari pembalasan. Nah, ya. iya. Maka ini sebetulnya ayat yang memuji keagungan Allah. Bahkan kan kita tahu ada ayat Al-Quran yang kalau dibaca di sholat itu dijawab sama Allah. Dan itu adalah di surat Al-Fatihah. Dan 5 ayat itu adalah memuji Allah.
2 ayat terakhir baru permintaan. Ini juga jadi adab dalam berdoa ya. Jadi lebih banyak memuji dan mengagungkan Allah baru nanti minta. Kita kan kadang banyakkan mintanya daripada memuji Allahnya. Ya, ini kebalik. Sedangkan Al-Fatihah ngajarin kayak begitu. Ya, dan juga disebut pemilik hari pembalasan. Ini adalah bukti bahwa Allah tuh tempat kita menyembah itu Allah yang paling agung, yang nentuin kapannya Allah, dan dunia segini besar bisa dihancurkan segitu mudahnya oleh Allah, sampai disebutkan nanti gunung-gunung berterbangan. Ya, idza syamsu kuwirat, ketika matahari digulung. Ya. Iya, coba bayangin kayak gimana ya. Idza sama fatarat ya, ketika langit terbelah ya. Wa idzal kawakibu tatarat, itu ayat tentang kiamat ya, lautan golak bergejolak. Ada yang menjelaskan itu benar-benar mendidih, ada yang menjelaskan itu tsunami besar ya. Dan di Al-Fajr juga kalla idza dukkatil ardu dakka, nanti gempa ketika benar-benar bergoncang-goncangan, yang benar-benar matahari gunung berterbangan seperti bulu saking hancur leburnya. Itu udah lebih dari 10 skala Richter. Dan Allah punya kuasa untuk hari itu semua, punya kuasa pengen nyelamatin siapa aja. Jadi Allah yang punya kuasa. Kita sedang berdoa minta tolong, sebelum kita minta ihdinas siratal mustaqim, minta ditunjukkan dulu kepada jalan yang lurus. Kita tahu dulu nih yang kita sedang minta ini adalah pemilik hari pembalasan. Yang hari segitu dahsyatnya Allah yang punya, Allah yang atur. Dan kalau kita pengen minta tolong, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadanya lah kita menyembah, dan hanya kepadanya lah kita mohon pertolongan. Jadi nyembah dulu baru minta tolong. Kadang kita minta tolong melulu, nyembah nggak pernah. Nah ini jadi masalah juga ya. Maka Masya Allah, itulah kesimpulan pembahasan kita ya hari ini. Masya Allah, Al-Malik, Allah pemilik yang maha mutlak, dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Malikal mulku lillahi malikal mulk. Ya Allah itu raja dari segala raja. Ya, kalau kita bisa kagum sama orang hebat, dia punya kuasa, dia punya jabatan, dia jadi raja. Nggak ada yang jadi raja selamanya. Allah jadi raja terus menerus. Selama-lamanya menjabat paling berapa tahun. Habis duluan dimakan usia. Ya, nggak ada yang selamanya. Dan bahkan dulu Raja Namrud yang bangga, dia setiap hari latihan tarung, ngelawan 10 orang dan selalu menang. Nggak tahu kalau lawan 11 mah, ya. Kalau lawan 10 orang dia selalu menang. Kalau 9 juga nggak tahu sih menang. Iya. Dan ketika akhirnya matinya gara-gara apa? Nyamuk, lalat, digigit sama nyamuk, akhirnya kena virus, dulu belum ada obatnya, belum ada antibiotik dan segala macam, mati. Ya, dipermalukan oleh Allah. Ya, padahal akunya raja. Na'udzubillah. Jadi ya begitulah. Kita benar-benar menjadi hamba. Dan kalau pengen jadi hamba yang benar gitu. Hamba dari Tuhan yang benar, hamba dari raja yang benar. Karena kalau kita menghambanya kepada yang tidak abadi, yang kepada ciptaan juga, jadi hambanya harta, hamba dunia, hamba popularitas, hamba jabatan, ya hancur lebur. Kitanya sementara, bergantungnya juga kepada sementara ciptaan. Mendingan bergantung kepada itu tadi Allah Al-Malik. Ya, begitu. Alhamdulillah. Dan pemirsa, Masya Allah, ini dirahmati oleh Allah. Itulah bahasan kita tentang Al-Malik. Kita alhamdulillah benar-benar jadi hamba dari sang raja di raja. Jangan kita malah alihkan menjadi hamba dari sesuatu yang tidak berkuasa atas diri kita. Maka bismillah, mudah-mudahan bahasan kali ini jadi manfaat ya. Dan kita insya Allah bakal ketemu lagi tentunya di episode selanjutnya sepanjang Ramadan, masih dampingin kalian. Untuk itu setiap kali lagi sahur jangan lupa saksikan Asmaul Husna di Metro TV. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.